datang ke Persija itu bikin saya pengalaman luar biasa ya. Karena kamu di tim besar itu tidak bisa ada kesalahan sedikit pun. Kalau kita contoh ya, saya di Persero ya, saya di situ bisa main lepas karena supporter aja nggak banyak. Terus di Serui di Papua internetnya kurang ya. Jadi kalau karena netizen berarti ya nggak ada banyak ya. Tapi saya bersyukur juga sama Persero karena mereka buka pintu untuk saya bisa kerja di sana. Dari situ saya bisa datang ke Persija karena saya main seperti di rumah saya sendiri. Juara dan bisa promosi Samaran Nusantara. Tak hanya juara, mencetak gol penting, krusial di babak semifinal dan babak final. Nah itu kira-kira gimana? Apalagi ya bisa dibilang usianya sudah pengalaman. Kayak bilang sudah lagi muda. Cuma nggak enak aja ini, Cor. Senior nih masalah ini. Di usia yang 39 tahun. Ya hampir 40 ya musim ini ya. Nah, gimana tuh, Bang? Ya, seperti saya bilang ya tadi ya, saya rasa bersyukur dan bangga dengan diri saya sendiri ya, dan bisa bantu adik-adiknya di RAN Nusantara, apalagi di momen yang krusial semifinal, final, bisa saya ada kontribusi buat tim, biar kita bisa menggelar juara satu ya. Dan walaupun di final itu mungkin ada sedikit tekanan juga karena kita dari awalnya kita memang fokus dan kita ada komitmen yang akan kita sampai final dan bisa juara ya. Alhamdulillah bisa tercapai tujuan kita. Alhamdulillah. Dan ini yang menarik ya. Waktu momen adu penalti, perasaan maksudnya satu tim ini gimana? Apakah tegang banget, ada yang sampai gemeter atau gimana gitu? Karena kan adu penalti itu. Ya, pasti ada tekanan atau apalagi di final ya. Terus ada banyak anak muda yang baru mulai karirnya ya pasti ada banyak pikiran di otak mereka juga ya, karena kalau kita belum pengalaman juga kan belum tahu tekanan seperti apa ya. Tapi alhamdulillah teman-teman di RAN bisa mengatasi dan bisa menang pertandingan final itu. Waduh. Oke, nah apalagi nih dia hanya tadi babak di 4 pertandingan terakhir itu ganti pelatih Rans Nusantara kan. Dari Jaya Joko Susilo ya ke Kasar tadi. Nah itu gimana tuh adaptasinya dengan pelatih baru kan? Cuma 4 pertandingan lah itu, cuma 2 minggu tuh. Kasar tadi. Ya itu saya bilang ya, dari awalnya kita sudah ada komitmen kita harus karena kita persiapan lama di RAN sekitar 4 bulan 5 bulan ya. Jadi kondisi fisik sudah ada, cuma mungkin saat pelatih diganti Joko Susilo datang Coach Kas, mungkin mempulih mental anak-anak ya, itu ya untuk adaptasi mungkin lebih gampang ya, karena kondisi fisiknya kita sudah cukup mumpuni ya. Sudah dibangun ya sebelumnya ya. Ya mungkin dengan motivasi mental pemain dan kembali kepercayaan anak-anaknya, jadi ada untuk semua kesempatan untuk bisa main ya, mungkin itu yang anak-anaknya kembali bangun lagi itu motivasi. Perbedaannya apa antara kedua pelatih itu? Lebih enak mana? No, sama. Ini menjebak. Sama ya. Sama sebenarnya. Ya cuma mungkin pergantian pelatih itu ada motivasi baru untuk anak-anak. Mereka pikir yang tidak pernah main, mungkin saya sama pelatih baru bisa main. Jadi dengan motivasi yang lain juga berkumpul semua ya, terangkat semua ya. Oh jadi pas saat Coach Kasar tadi melatih jadi banyak menit bermain ya? Iya.
Ada banyak pemain yang belum pernah main, ada kesempatan waktu coach datang. Ya. Terbukti ya? Ya, terbukti. Bisa juara. Ya. Dan kalau udah juara, Sama tangan dingin itu. tangan dingin coach. Kan emang kasar Tapi tadi. kan ya kita harus lihat juga pekerjaannya pelatih pertama Joko Oh, Susilo iya, ya. Dia kan sudah bikin fondasi yang dari nol sampai pengisian grup ya. Tinggal satu pertandingan untuk selesaikan. Saya pikir fondasi bagus yang coach Susilo bikin. Cuma datang coach Kas datang jalanin. Yang sudah ada dia tinggal jalanin. Jadi sinergi Iya. antara pelatih lama dan pelatih baru. Bukan di sebuah negara yang pelatih lama diganti, pelatih barunya pakai cara dia sendiri. Ya, Waduh, siapa Cor? ya. Ada Tapi di sebuah alhamdulillah datang coach Kas yang dan bisa selesaikan dengan hasilnya positif ya. Iya, benar-benar. Mungkin kalau kita tidak hasil seperti kemarin ya, mungkin podcast bisa ada alasannya, bukan yang saya bikin ya, atau pasti ada alasannya. Tapi alhamdulillah dengan dua pelatih yang selama satu musim ini mereka pegang kita ya, saya bersyukur dan terima kasih sama dua-duanya ya. Itu bonusnya gede ya kira-kira ya? Ini nih bonusnya gimana nih bonusnya? Bonusnya gede kan ini dari Raffi nih ya. Kopi amat lagi ya. Ya kita bersyukur aja yang kita terima ya. Banyak berarti bersyukur ini. Dan juga kalau secara CV memang Bang Silvio Escobar ini luar biasa. Wah, panjang ya. Meskipun- 15 tahun ya di sini ya? 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun ya. Iya. Itu pertama kali ke Indonesia gimana ceritanya? Perjalanan panjang nih. Iya. Ya, perjalanan panjang ini. Sebenarnya sebelum saya ke Indonesia saya ada kontrak 2 tahun. Saya datang hari Minggu pagi, datang tengah-tengah kontrak di Paraguay di Liga 2 di sana. Oh iya, Liga 2 tahun di sana. Habis itu saya habis tengah tangan, saya balik ke tempat saya tinggal. Pas saya datang ke rumah, ditelepon kembali sama bos. Waduh. Bos tim ya. Saya pikir ada apa ini? Dia bilang ke saya, kamu mau ke Indonesia nggak? Ya mau, saya bilang. Nggak pikir panjang. Padahal saya tidak tahu Indonesia di mana, lebih seperti tertarik apa gitu kan, ya. kenapa Tapi pengen? tapi sebagai kita pemain profesional juga kita mau karir di luar negeri. Padahal saya tidak tahu Indonesia seperti apa. Habis itu saya mungkin setelah satu jam saya telepon, saya bicara sama keluarga. Saya mau bilang tidak mau. Tidak mau ke Indonesia? Tapi keluarga bilang tidak apa-apa kamu ke sana. Kan ada tiket pulang pergi. Kalau memang tidak cocok kembali aja. Di situ saya berani. Akhirnya cocok? Sampai Alhamdulillah. sekarang? Sampai sekarang ya. Dia pernah juga di tim gede, Cor. Oh iya, tim gede ya. Itu adalah Persija Jakarta dan sempat di Piala AFC ya. Piala AFC. Itu bagaimana? Karena kan di klub gede tekanannya ya. Tekanannya pasti tinggi banget. Apalagi pernah main di AFC Cup 3 kali ya, kalau nggak salah ya? 3 pertandingan? 3 pertandingan. 3 pertandingan. Gimana tuh? Ya pengalaman luar biasa karena kita tahu sendiri Persija tim besar di Indonesia ya. Tekanan besar sekali, tapi pengalaman luar biasa. Datang ke Persija itu bikin saya pengalaman luar biasa ya. Karena kamu di tim besar itu tidak bisa ada kesalahan sedikit pun. Kalau kita contoh ya, saya di Persero ya, saya di situ bisa main lepas karena supporter aja nggak banyak. Terus di Serui di Papua internetnya kurang ya. Jadi kalau karena netizen berarti ya nggak ada banyak ya. Tapi saya bersyukur juga sama Persero karena mereka buka pintu untuk saya bisa kerja di sana. Dari situ saya bisa datang ke Persija karena
saya bagus lah main seperti di rumah saya sendiri, percayaan saya full, dan datang ke Persija, tim besar, ada tekanan banyak, supporter banyak, netizen bisa cacing di sini ya. Galak Jadi itu. mentalnya Down. Oke. apa yang kita mau biasa kita bikin itu kalau kepercayaan kita hilang, selesai. Oke. Berarti sempat mengalami mental down Ya. di Persija ya. Saking saya mau cetak gol itu Oh, saking itunya. makin susah. Oke. Karena menggantikan Simic sebenarnya di Waktu Persija. itu Simic Marco Simic. Kan dia Ya, bagus lebih- banget. bagus banget waktu itu dia. Dia ada masalah di Australia kalau nggak salah Ya, waktu itu ya. Australia. Ya, ada Akhirnya kasus itu. Escobar yang menggantikan posisinya. Silvio Escobar. Kalau Tapi dia digantikan juga sama Simic lagi ya. Ya, sama Simic lagi. Sama Simic lagi. balik lagi Simicnya. Nah, saya Simic kan sudah selesai kasusnya di sana, nggak tahu saya kasus apa ya, tidak mau juga ikut campur. Saya dipinjam ke Semarang. Ya, PSIS PSIS. Semarang. Pindah ke Semarang mulai cetak gol lagi. Oh, Tapi emang tekanan besar ya. tekanan Tim besar, besar ya. ya. Tim besar tekanan besar juga ya. Selain di Persija juga kabarnya sempat trial ya di Persib Bandung ya. Ya, itu di 2015 ya. Yang sebelumnya lagi Ya, bahkan. sama Nur Jaman. Ya, Janur. Janur ya. Nur Jaman. Ya. Ya, datang ke sana ya sempat seleksi. Iya. Mungkin belum rezeki ya waktu itu ya. Padahal waktu seleksi bagus kan, Iya. cetak assist ya atau gol. Ya? Waktu itu kita main uji coba, saya kasih 2 assist. Tuh, Dua dua assist. assist. Tapi kenapa nggak ada hal-hal yang di luar sepak bola kan? Ya itu saya bilang mungkin belum rezeki untuk di sana. Iya, hampir ya. Saya mungkin kita bisa bilang miskomunikasi sama agent atau